ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepada kalian. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa besar. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada orang tua kepada anaknya, karena dia melarang membunuh anak-anak. Dan dalam kesempatan yang lain Allah memerintahkan kepada orang tua agar memberikan warisannya kepada anak-anaknya. Di masa jahiliyah orang-orang tidak memberikan warisan kepada anak-anak perempuannya. Bahkan ada kalanya seseorang membunuh anak perempuannya agar tidak berat bebannya. Abdullah bin Mas'ud menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar?" Rasulullah menjawab, "Bila kamu mengadakan tandingan bagi Allah, padahal dialah yang menciptakan kamu." Ia bertanya lagi, "Kemudian dosa apa lagi?" Rasulullah menjawab, "Bila kamu membunuh anakmu karena takut dia tidak makan bersamamu." Ia bertanya lagi, "Kemudian dosa apa lagi?" Rasulullah menjawab, "Bila kamu berbuat zina dengan istri tetanggamu." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kamilah yang memberi rezeki mereka dan juga rezeki kalian. Oleh karena itu tidak ada alasan membunuh anak karena takut miskin. Sekarang membunuh anak juga terkadang dilakukan ketika masih dalam kandungan, aborsi. Ini terjadi karena anak tersebut hasil dari hubungan yang tidak sah alias zina. Oleh karena itu, jangan mendekati zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dari Abu Umamah bahwa pernah ada seorang pemuda datang kepada Nabi SAW. Lalu pemuda itu bertanya, "Wahai Rasulullah, izinkanlah aku berbuat zina." Maka kaum yang hadir memusatkan pandangan mereka ke arah pemuda itu dan menghardiknya serta berkata, "Diam kamu, diam kamu." Rasulullah bersabda, "Dekatkanlah dia kepadaku." Maka pemuda itu mendekati Rasulullah SAW dalam jarak yang cukup dekat. Lalu Rasulullah bersabda, "Duduklah." Pemuda itu duduk dan Nabi bertanya kepadanya, "Apakah kamu suka perbuatan zina dilakukan terhadap ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah. Semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu." Rasulullah bersabda, "Orang lain pun tentu tidak suka hal tersebut dilakukan terhadap ibu-ibu mereka." Rasulullah bertanya, "Apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap anak perempuanmu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah. Semoga diriku menjadi tebusanmu." Rasulullah bersabda menguatkan, "Orang-orang pun tidak akan suka bila hal itu dilakukan terhadap anak-anak perempuan mereka." Rasulullah bertanya, "Apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap saudara perempuanmu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah. Semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu." Rasulullah bersabda menguatkan, "Orang lain pun tidak akan suka bila hal tersebut dilakukan terhadap saudara perempuan mereka." Rasulullah bertanya, "Apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap bibi dari pihak ayahmu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah. Semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu." Rasulullah bersabda, "Orang lain pun tidak akan suka bila perbuatan itu dilakukan terhadap bibi dari pihak ayah mereka." Rasulullah bertanya, "Apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap bibi dari pihak ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah. Semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusan." Rasulullah bersabda, "Orang lain pun tidak akan suka bila hal itu dilakukan terhadap bibi dari pihak ibu mereka." Kemudian Rasulullah meletakkan tangannya ke dada pemuda itu seraya berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa dan bersihkanlah hatinya serta peliharalah farjinya." Maka sejak saat itu pemuda tersebut tidak lagi menoleh kepada perbuatan zina barang sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad. Zina merupakan perbuatan yang teramat buruk meskipun orang-orang penyembah hawa nafsu tidak menyadarinya. Zina merupakan jalan yang berbahaya karena bisa menimbulkan pembunuhan, terhambatnya rezeki, kegelapan di wajah, kesemrawutan silsilah keturunan, dan kehidupan yang merana. Allah melarang mendekati zina karena boleh jadi kalau sudah dekat akan sulit menghindar. Salah satu budaya kini yang bisa mendekatkan pada zina adalah pacaran. Maka ayat ini melarang mendekati zina. Jika pacaran bisa mendekatkan pada zina, maka pacaran hukumnya haram alias dilarang. Stop pacaran. Rasulullah SAW bersabda, "Baligu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat.
Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.